ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ada hadis yang semester ini kita pelajari bersama mahasiswa. Di antara hadis tentang muamalah, Rasulullah SAW pernah dikeluhi oleh para sahabat. Diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat kondisi ekonomi Madinah tidak stabil sehingga harga-harga mahal. Faqalu ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Wahai Rasul, sekarang semua harga menjadi mahal. Fasa'ir lana, maka tolong antum tentukan harga paten biar semua pedagang tidak gampang-gampang untuk mempermainkan harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan terjadinya harga-harga bisa menjadi berbeda-beda. Allah yang akan menghalangi rizki, Allah yang akan memberikan rizki, dan Allah pemberi rizki. Al-Qabid artinya rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahan dari beberapa orang. Apakah ditahan dengan 100% sehingga orangnya mati, atau Allah tahan sebagian sehingga orang sebagian mendapatkan rizki yang sedikit. Dan Allah yang basit, Allah yang akan berikan rizki. War-Razzaq, dan Allah yang memberikan rizki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inni la'arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlimatin fi ardin wala mal. Dan aku berharap agar aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang meminta kepadaku, menuntut karena adanya sebuah kezaliman baik dalam harta maupun dalam dunia yang lain atau kehormatan. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum asalnya memaksa sebuah harga itu merupakan kezaliman. Jadi pemerintah tidak berhak untuk mengatur atau memaksa pedagang, kamu harus jual segini, kamu harus jual segini. Nah, karena Rasulullah SAW menolak ketika para sahabat mengeluh kemudian meminta agar harga itu diatur. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak ingin ada orang menuntut dengan perbuatan zalim saya. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa pemerintah juga berhak untuk menentukan harga ketika para penjual bermain-main dengan harga dan lebih dari harga sewajarnya sehingga bisa merugikan masyarakat. Dan ini juga mirip dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Khati artinya salah, dan maksudnya para ulama menyebutkan maksudnya adalah dosa. Ketika orang sedang membutuhkan sebuah bahan, kemudian mereka sengaja menyimpan, tujuannya agar bahan itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Antum ingat kan awal-awal pandemi? Ya, awal-awal pandemi betapa mahal susahnya orang cari sabun cuci tangan saja. Saya ingat itu ada salah seorang ustadz masang status, kemudian di situ disebutkan kita menggunakan sabun batang biar bisa menjadi sabun cair, biar murah, ngirit. Ada yang mencampur antara pemutih baju dengan ini untuk mendapatkan cairan disinfektan, biar ngirit. Dalam hati, subhanallah, sampai sesusah ini ya. Sampai saya komen waktu itu, wah itu jadinya begini, katanya di sini tidak semudah antum di Saudi. Di Saudi itu ketika awal pandemi masker tetap dijual, kemudian sabun cuci tangan, disinfektan tetap wajar dan masih banyak di mana-mana, banyak sekali, gampang. Saya bilang sama keluarga waktu itu, kalau saya harus nyampur kayak gitu saya nggak bisa. Nggak, ada yang instan murah kok, dapat gampang. Ya. Dan ada peraturan resmi dari Kementerian Perdagangan, kalau kedapatan ada penjual menaikkan harga, laporkan. Dan memang masya Allah, seperti tidak ada apa-apa. Nah ini memang susah kondisinya. Jangan sampai kenangan-kenangan itu terulang lagi. Karena susahnya orang mengusahakan kesehatan, akhirnya
kita mendapatkan sabun cuci tangan susah, kemudian disinfektan susah, masker susah, mahal. Ya. Dan ini adalah usaha kita agar yang seperti itu tidak terjadi. Kita berusaha untuk saling bekerja sama, ta'awun ya. Ini yang ngomong bukan dokter, makanya pede aja, ya kan? Apalagi pedagang kan bukan. Ya, pedagang itu paling seneng cari hadis yang cocok sama dagangannya. Ya. Ya. Orang paling seneng hadis-hadis Habat Sauda, Qustul Hindi zaman sekarang begitu. Ya. Tapi ala kulli hal ikhwas sekalian, ini tanggung jawab kita semua. Ya, kesehatan itu merupakan hal yang mahal. Kita sudah sebutkan kemarin hadisnya, orang yang bisa sehat apalagi dalam kondisi seperti ini luar biasa, nikmat sekali. Ya, dan kita berusaha yang seperti itu merupakan bentuk ikhtiar, merupakan kesempurnaan tawakal. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul tawakal dengan benar pada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan antum rizki, ya, seperti memberikan rizki burung. Dia berangkat perut kosong, balik perutnya sudah penuh, tapi harus ada usaha. Burung tidak diam aja, dia tetap cari makan. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha itu harus dilakukan. Dan sekarang sudah tidak zamannya lagi konspirasi. Kita lihat sudah banyak pertumbangan. Saudara-saudara yang kita kenal meninggal. Hari ini ada beberapa mahasiswa tidak bisa ikut ujian. Hari ini ujian mata kuliah anak, ada sebagian mengatakan saya kena satu keluarga positif. Ya. Dan ini tidak satu orang saja. Dan ada masjid di sebelah rumah atau di belakang rumah tadi malam mengatakan kita akan membatasi wirid. Ya, kalau biasanya wirid panjang dikurangi wiridnya. Dan ini merupakan langkah yang ya bisa dikatakan benar. Meskipun kita katakan bahwa wirid bisa dikerjakan kapan-kapan saja, jalan juga bisa. Dan itu lebih mending daripada kita tidak boleh sholat sama sekali. Dan katanya shaf akan lebih didenggangkan. Ini mirip di awal-awal kondisi seperti itu di Saudi. Setelah akhirnya sholat di masjid tidak boleh, kemudian baru boleh diizinkan, tapi dengan serba keterbatasan. Yang biasanya ada kulkas tidak boleh ada kulkas. Yang biasanya banyak mushaf harus diringkesi. Semua harus membawa mushaf sendiri, wajib membawa sajadah. Kalau tidak membawa sajadah 1.000 rial dendanya. 4 juta itu hanya bayar nggak bawa sajadah. Kalau antum beli sajadah itu bisa bikin rumah dari sajadah itu. Ya. Terus kalau ada pengajian, aslinya nggak boleh ada pengajian, tidak boleh ada pengajian. Awal-awal dibolehkan pengajian, hanya boleh kultum tidak lebih dari 15 atau 10 menit, kemudian pengajian tidak boleh lebih dari setengah jam. Itu peraturan ketat sekali. Nah, kemarin ketika mereka berhasil melewati masa-masa itu, vaksinasi jalan lancar, kemudian masyarakat disiplin, akhirnya ada beberapa peraturan dilonggarkan. Pengajian tidak dibatasi lagi. Kemudian mushaf sudah boleh untuk memanfaatkan fasilitas masjid. Kulkas sudah boleh dipasang lagi. Sedikit demi sedikit teratur mereka. Ya, karena negaranya kuat dan peraturannya disiplin, termasuk masyarakatnya juga manut, tidak angel. Orang Arab tidak kenal angel itu. Ya, harus ke Indonesia dulu biar kenal angel. Ya. Maka kita berusaha sebisa mungkin. Ya. Karena masing-masing kita memang terbatas kemampuannya. Tapi selama bisa kita usahakan, kita kerjakan. Dan itu mudah-mudahan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla palingkan penyakit itu dari kita. Meskipun berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang kena juga ringan. Ya. Kena penyakit COVID tapi memang gejalanya ringan, tapi tetap tidak enak. Saya kandani itu, tetap nggak enak. Ya, 17 hari saya tidak keluar rumah itu, di 10 hari pertama itu ngeluh-ngeluh itu. Sholat tidak bisa enak karena mual, tenggorokan sakit, tidak mencium bau apa-apa. Nggak mencium bau apa nggak apa-apa. Sebelah saya restoran itu saya nggak bau apa-apa itu. Ya, bau tidak enak itu tidak terasa. Ya, tapi pegel-pegel sakit kemudian tidak bisa keluar sholat jamaah itu terasa tidak enak. Lebih lagi ketika saya sakit itu saya baca banyak instruksi dari Kemenkes Arab Saudi. Saya baca orang yang sudah pernah kena mungkin masih ada kesempatan untuk menularkan ke orang lain. Dia mungkin tidak terpapar, akan tetapi masih ada kemungkinan penyakit orang lain disimpan kemudian disebarkan ke orang lain. Nah, maka bahaya. Kita ini pengen berusaha untuk tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain. Ketika ada orang meyakini teori konspirasi
atau malas untuk menggunakan masker, tidak cuci tangan dan tidak berjarak segala macam, ada cara pokoknya semau ana gitu. Nah, ini khawatirnya merugikan orang lain. Tidak semua orang sama dengan kita. Kita mungkin imun tubuhnya bagus, tapi ada orang yang lemah, sakit, dia pengen sholat di masjid, gara-gara ada jamaah yang tidak konsisten, tidak disiplin, akhirnya dia dirugikan. Sekarang ini peraturannya orang yang tua jangan ke masjid. Kasihan orang, justru yang paling semangat ke masjid orang tua. Nanti tutup masjidnya, libur, ya kan? Nah, maka hatta di Arab Saudi instruksi itu ada dan tidak dipatuhi yang di situ. Karena banyak orang tua justru ke masjid. Nah, tapi jangan sampai yang muda ini terlalu santai sehingga merugikan yang lain, termasuk orang-orang tua. Ya, termasuk atau orang tua yang tinggal di rumah. Yang muda pelancongan ke sana kemari, tidak perhatian dengan prokes, sehingga ketika pulang yang dirugikan naudzubillah keluarganya sendiri. Baik ikhwas sekalian, ini saya merasa perlu sekali untuk mengingatkan karena kita masih ingin melaksanakan sholat jamaah, pengajian. Kita tidak ingin nanti ada pengajian di depan kamera aja. Seperti kemarin ada orang bilang, nanti kalau sudah naudzubillah la qadarallah diterapkan seperti itu lagi, nanti pengajian sendiri itu, ustadznya sama kameraman di situ. Ya, orang-orang duduk manis di sana, ya di rumah. Baik ikhwas sekalian, nah, pengajian pagi hari ini kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu tentang dosa-dosa besar. Dan kita pahami bahwa dosa besar itu kita pelajari agar kita bisa menghindarkan diri. Dan banyak sekali orang tidak menyadari bahwa yang dilakukan adalah dosa besar sehingga dia melakukan dengan gampang. Dan sangat disayangkan, dosa besar itu sebagian betul-betul mengerikan sekali dan dianggap biasa oleh orang. Ya. Atau mungkin sebagian mereka tahu kalau itu dosa besar tapi diterjang saja. Tapi yang kedua ini adalah dosa yang sangat besar, yaitu dosa membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Qatlun nafs, ya. Dosa membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Baik orang itu muslim atau non muslim, tapi memang harus dijaga darahnya. Ini yang barangkali tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Orang non muslim tapi darahnya haram untuk ditumpahkan. Atau orang muslim tapi umurnya masih kecil, tetap sama saja tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan di daerah Yaman ada seorang suami istri. Suaminya ini mau keluar entah berdagang atau cuma sebuah keperluan, istrinya ditinggal bersama anak tirinya, anak suaminya, tapi bukan dari si perempuan ini. Ternyata si perempuan ini sudah punya pacar gelap. Akhirnya datang pacar gelapnya, pengen seperti itu, berbuat mesum, berbuat zina. Akhirnya dia bilang ke pacarnya laki-laki itu, nanti kalau anak ini tidak kita amankan, anak kecil, kalau tidak amankan dia akan membocorkan rahasia kita. Akhirnya kata yang laki-laki, saya tidak mau membunuh dia. Kata perempuannya, kalau ente nggak membunuh dia, kita nggak jadian. Akhirnya dibunuhlah itu dengan kompromi, ada berapa orang yang minta tolong. Akhirnya dibunuh anak itu, kemudian dikuburkan. Sampai berita ini ke Madinah, waktu kalau tidak salah khilafahnya Umar bin Khattab kalau tidak salah. Langsung diusut semua, ternyata benar, ditangkap semua. Ada 6 orang yang terlibat pada pembunuhan itu. Ada 6 orang terlibat, oleh Umar bin Khattab dibunuh semua, diqisos. Kenapa? Karena dia telah menumpahkan darah yang tidak pantas dan tidak boleh untuk ditumpahkan. Ini menunjukkan betapa perhatian syariat Islam terhadap darah seorang muslim. 1:6, iya, akan tetapi nanti efeknya bagaimana? Agar orang tidak gampang untuk menumpahkan darah. Dan benar, ketika ada peraturan seperti itu, orang tidak gampang untuk bunuh-bunuh. Kelihatan sekali. Baik. Di sini Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ada 4 dalil dari Al-Quran dan 12 atau 13 hadis Nabi SAW yang semuanya menjelaskan tentang bahayanya membunuh. Dalam Al-Quran disebutkan ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha
wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Di ayat ini Allah mengumpulkan berbagai macam ciri dosa besar yang disebutkan para ulama. Ada murka Allah, ada laknat Allah, ada ancaman dengan siksa yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya akan masuk ke neraka dengan kekal. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini bukan hanya lagi terancana, ini sudah sengaja. Sengaja, apakah dia sengaja itu maksudnya dia menggunakan alat yang bisa membunuh. Para ulama mengatakan tidak sengaja itu pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan itu adalah ketika seseorang nyetir mobil tapi ngebut membahayakan penumpang, ya kan? Ternyata benar kecelakaan, penumpangnya ada yang meninggal. Ini dihukumi seperti orang yang membunuh tapi syibhul amad, seperti mirip dengan kesengajaan. Nah, ini ada hukumannya sendiri. Tetapi tidak bisa dihukumi orang ini pembunuh. Kenapa? Karena dia tidak membunuh langsung. Ya, contoh yang lain, misalkan ada orang mukul tapi mukulnya pakai tongkat. Tongkat itu tidak bisa membunuh. Dia pukul pakai tongkat dan tongkatnya tidak runcing dan tidak berat. Kalau linggis itu beda itu. Ya. Kayak seperti sebuah kasus di negeri tercinta. Ya, ada orang bunuh pakai linggis. Itu bunuh itu namanya. Ya. Tapi kalau pakai tongkat kayu, tongkat pramuka gitu, ente ini mati ternyata. Nah, ini namanya qatlul khata'. Qatlul khata' itu artinya pembunuhan yang salah. Ya. Salah dan tidak sengaja. Itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Tapi kalau menggunakan senjata tajam yang jika digunakan akan membunuh orang yang ditusuk, itu namanya sengaja. Nah, apalagi berencana. Na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan. Kemudian Allah akan murka, Allah melaknat, dan Allah akan menyiapkan azab yang sangat pedih. Di sini ngumpul berbagai ciri dosa besar. Dilaknat Allah, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, disiapkan siksa yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan dia kekekalan di neraka jahanam. Tapi para ulama mengatakan bahwa tidak ada dosa besar yang membuat orang kekal di neraka jahanam selama dia tidak berbuat syirik. Dan cara ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dalil adalah dengan mengumpulkan seluruh dalil kemudian dikompromikan. Tidak mengambil satu dalil saja kemudian mengatakan bahwa ini yang benar, dilupakan dalil yang lain. Dan ini adalah metode yang salah. Sebagaimana sebagian orang Khawarij ketika mereka lebih menggunakan dalil wa'id. Dalil wa'id itu adalah dalil-dalil ancaman saja. Kemudian dalil-dalil yang isinya adalah rahmat Allah, ampunan Allah, mereka tidak gunakan. Sehingga mereka ketika ada dosa besar langsung dipakai semua dalil yang berkaitan dengan dosa besar tanpa menghiraukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dikafirkan, kekal di neraka jahanam seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkompromikan semua dalil dan dikumpulkan semuanya sehingga mereka memberikan kesimpulan pelaku dosa besar selama dia tidak istihlal. Istihlal itu artinya menganggap halal dosa yang dikerjakan. Selama dia tidak menganggap halal dosa yang dikerjakan dan dia belum taubat, maka masih tahtal masyiah, masih di bawah kehendak Allah. Kita bacakan kemarin ada hadis bitaqah. Hadis bitaqah artinya seorang ketika melihat campuran atau kumpulan laporannya, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, sampai dhanna annahu halak, dia sudah menyangka saya sudah akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan satu laporan catatan kebaikan, syahadatu alla ilaha illallah. Dan ini yang mengalahkan semua dosa-dosa besar. Ini salah satu kejadian, kasus yang akan terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ampuni seseorang yang telah melakukan dosa besar yang sangat banyak. Maddal basar. Masing-masing laporannya sampai sejauh mata memandang. Maka dia pantas sudah tidak berharap lagi. Akan tapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala,
kasih sayang Allah, orang ini diampuni. Ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak masuk neraka secara kekal. Akan tetapi ayat ini menunjukkan betapa ngerinya orang yang gampang membunuh orang beriman dengan sengaja. Dan pembunuhan ini macam-macam caranya. Ya, entah dengan memberi obat racun, atau dengan memberikan resep yang sembarangan, atau dengan membunuh langsung, atau dengan menyuruh orang. Ini semua masuk dalam kategori pembunuhan. Nah, ini dosa besar. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 Allah menyatakan, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Berarti kalau ada jiwa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh dibunuh. Contohnya siapa? Contohnya orang yang melakukan perzinaan. Orang yang melakukan perzinaan atau orang yang pernah membunuh kemudian dihukum qisas, maka darah orang yang dihukum qisas ini boleh ditumpahkan. Siapa yang menumpahkan? Bukan sembarang orang, akan tapi pemerintah yang menerapkan hukum Islam dan berwenang. Mereka berhak untuk menumpahkan darah orang yang halal ditumpahkan darahnya. Nah, ini tidak masuk ancaman. Akan tetapi orang yang menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, ini masuk dalam ayat ini. Ini di akhir ayatnya Allah menyatakan mereka yang akan ditingkatkan, dilipatkan dosanya. Yudha'af lahul 'adzab, siksanya akan ditimpakan, dilipat gandakan. Wa yakhlud fihi muhana, mereka akan disiksa terus sampai kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan terhina. Illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Ini sama dengan ayat sebelumnya. Merupakan penekanan besarnya siksaan untuk orang yang melakukan hal-hal yang disebutkan. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang membunuh jiwa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan ini perlu diyakini dan disadari. Jangan gampang orang meringankan tangan. Ringan tangan itu bahaya kalau seandainya maksudnya adalah gampang membunuh. Ya. Dan kita pernah mendengar hadis orang yang bertaubat tapi tobat dari pembunuhan, telah membunuh 99 orang. Berarti kan ringan tangan sekali itu. Ya. Ringan tangan, gampang untuk membunuh. Ketika sang abid atau ahli ibadah mengatakan tidak ada taubat, itu bunuh 99 orang, sekalian dia marah, dibunuh sekalian orang itu. Karena gampangnya membunuh. 99 orang dibunuh, satu orang aja ngelengkapin. Fakammala bihi mi'ah, dalam hadis disebutkan, maka dilengkapkan orang yang dibunuh 100 orang. Karena gampang. Ini tergantung ya. Orang yang gampang membunuh ini mungkin yang paling pantas sudah dipenggal aja. Ya kecuali memang kalau seandainya keluarganya memaafkan, itu urusan lain. Akan tapi kalau tidak, orang yang seperti ini biasanya gampang untuk tertarik membunuh lagi. Pembunuhan itu merupakan dosa besar yang jarang dilakukan oleh orang, dan bisa jadi orang itu membunuh dengan tidak sengaja. Tapi kalau sering ini bukan tidak sengaja lagi. Ada kisah-kisah yang diriwayatkan dari orang-orang yang suka mengeksekusi qisas. Kalau qisasnya itu hukuman mati itu pakai tembak, tim regu tembak, kemudian tidak ada yang tahu. Ini katanya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada berita-berita seperti itu. Di antar regu tembak sekian orang, mereka tidak tahu mana yang isinya peluru yang akan mematikan. Tapi kalau qisasnya pakai pedang, tahu kan siapa yang bunuh, jelas tuh. Ya, itu qisasnya ini dilakukan oleh Al-Gojo yang betul-betul dia menggal gitu. Ini katanya Al-Gojo ini dia sudah terbiasa untuk mengayunkan pedang untuk memenggal kepala orang yang dihukum qisas. Dia itu gatal untuk ini. Ya, tapi kalau itu memang penerapan yang ditugaskan tidak apa-apa. Tapi yang repot adalah orang yang terbiasa ngayun-ngayunkan itu. Benda tajam kemudian nyabet ini. Mungkin tidak bunuh, tapi melukai.
Awas kowe yo. Diasah untuk apa? Biasa ngarit gulune wong. Ya. Kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang tidak boleh diremehkan. Ya. Tidak boleh diremehkan. Nah, dulu ada orang yang seperti itu, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah gubernurnya Khilafah Umayyah. Dia sangat terbiasa untuk membunuh orang. Sampai dia punya syair karena dia adalah orang Arab yang mengasli, sehingga kata-katanya merupakan kata-kata yang tinggi. Dia pernah punya syair. Dia mengatakan inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Aku melihat banyak kepala-kepala yang sudah matang siap dipetik, dan aku yang akan memetiknya. Saking terbiasa membunuh orang. Nah, ini ikhwah sekalian, di antara dosa besar adalah orang yang terbiasa seperti itu. Terbiasa membunuh. Ya. Maka dia ditekankan sekali, perkaranya tidak gampang. Dan dalam hadis disebutkan orang yang membunuh akan berhubungan dengan 3 hak. Hak yang pertama hak Allah, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk membunuh, dia membunuh. Tapi hak Allah ini bisa dilakukan atau ditebus dengan taubat. Hak yang kedua, hak yang diterjang yang berkaitan dengan keluarga si mayit yang dibunuh. Ini bisa dimaafkan, bisa ditebus dengan apabila si keluarga mayit memaafkan. Kalau tidak dimaafkan berarti dikisos. Di Arab Saudi itu terkadang orang yang membunuh nunggu sampai 25 tahun karena ada satu ahli warisnya yang masih kecil. Laki-laki masih kecil. Anaknya si orang yang dibunuh, dia ditunggu sampai besar. Ketika sudah besar diceritakan, kamu dulu punya bapak dibunuh, seorangnya sekarang yang bunuh di penjara. Sekarang kamu enaknya gimana? Mau memaafkan atau tidak? Kalau ternyata dia tidak memaafkan, sudah. Ada orang yang sampai nunggu 25 tahun baru dikisos. Dan selama 25 tahun ini banyak orang yang akan berusaha untuk mendatangi keluarga si mayit agar memaafkan. Entah memberikan hadiah, entah minta damai. Bahkan saya pernah lihat itu, sampai pemuka-pemuka kabilah datang, sampai mereka menyopot itu simaknya itu imamahnya itu, kemudian mereka sampai duduk ngelesop biar keluarga si mayit memaafkan. Iba kemudian memaafkan. Sampai akhirnya dimaafkan. Ada yang seperti itu. Dan memang ketika peraturan syariat, ketika ada orang membunuh, entah itu pembunuhannya sengaja atau tidak, maka semua akan nanggung. Kecuali kalau memang sengaja dia membunuh, maka pembunuhnya yang akan menanggung semua resikonya. Akan tapi ketika terjadi sebuah qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja, maka keluarga atau kabilahnya akan berusaha untuk membantu orang ini membayar dia. Membayar dia itu semacam hukuman denda ketika orang membunuh tidak sengaja. Nah, sehingga pembunuhan itu bisa ditebus jika seandainya keluarganya memaafkan atau kesepakatan. Saya memaafkan tapi kamu membayar 1.000 miliar. Ya, kalau bisa silahkan, kalau enggak bisa ya sudah. Saya pernah melihat ada pengumuman di Arab Saudi, keluarganya mau tanazul. Tanazul itu artinya memaafkan tapi dengan kesepakatan bayar 1.000 juta apa berapa gitu real. Ya, jadi mahal sekali. Ya kalau mau silahkan bayar, kalau enggak. 1 juta real kalau tidak salah. 1 juta real berarti 1 miliar atau 4 miliar, wallahu a'lam. Nah, yang jelas ini bisa ditebus seandainya keluarga si mayit memaafkan atau seperti itu tadi. Kalau enggak ya dikisos berarti. Kalau sudah dikisos berarti keluarganya rela. Orang yang bunuh keluarga saya sudah dikisos. Berarti 2 hak sudah ditebus. Hak Allah dengan taubat, hak yang kedua untuk keluarga si mayit sudah ditebus dengan dikisosnya dia. Yang ketiga, hak orang yang dibunuh, ini yang repot. Hak orang yang dibunuh. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamati ra'suhu wa nasiyatuhu biyadihi wa audajuhu tashkhabu daman. Nanti pada hari kiamat orang yang dibunuh
akan menyeret orang yang membunuh. Kepala dan ubun-ubunnya dipegang di tangannya. Sementara tenggorokan orang yang dibunuh ini masih mengucurkan darah. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Sal hadza fi ma qatalani." Ya Allah, tanya dia kenapa dia membunuh saya. Sampai hari kiamat. Akan tetapi para ulama menyebutkan, jika seandainya ada orang betul-betul bertaubat dan dia sudah bertaubat, betul-betul bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat itu. Maka Allah yang akan mengkompromikan antara pembunuh dan si terbunuh. Allah akan ridhokan orang yang terbunuh tadi. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fala tabtulu taubatu hadza wa la yabtulu haqqu hadza." Orang yang dibunuh tidak hilang haknya. Dan taubat orang yang membunuh tidak dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya diterima, maka Allah yang akan mengkompromikan, Allah yang ngatur itu. Artinya orang yang membunuh masih ada kesempatan bertaubat. Ya. Akan tapi pembahasan kita menunjukkan betapa beratnya hukuman atau hak yang dilanggar ketika seorang melakukan pembunuhan. Minggir ke pulau lain tidak menyelesaikan masalah. Ya. Cari, lari, kabur, dibantu sama orang. Entah dibantu pejabat, entah dibantu karena uang, entah bagaimana caranya agar orang gampang tidak terbunuh setelah dia membunuh. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyelesaikan itu. Sudah ada catatannya, tidak akan membiarkan. Ada catatannya. Baik ikhwas sekalian, di antara dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menyebutkan kisah tentang pembunuhan Qabil dan Habil. Nanti ada hadis yang berkaitan itu. Bahwa setiap orang ketika terjadi pembunuhan di antara mereka, maka dosanya ngalir ke Qabil ketika dia membunuh saudaranya Habil. Karena dia yang pertama kali ngajari orang bunuh. Awwalu man sannal qatl, kata Rasulullah SAW, karena dia pertama yang memberikan cara orang untuk membunuh. Baik. Allah menyatakan setelah menyebutkan tentang kisah pembunuhan Qabil itu, Allah menyatakan min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Dari itu maka kami tetapkan bahwa kepada Bani Israil, barang siapa yang membunuh satu orang berarti dia seolah membunuh semua penduduk dunia. Dan barang siapa yang membiarkan hidup, artinya menjaga keselamatan, menjaga keamanan, maka dia telah menjaga keamanan seluruh dunia. Nah, dan dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 8 dan 9 Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah pada saat orang-orang yang dibenam atau ditanam, dikuburkan hidup-hidup di masa jahiliyah. Ketika orang-orang kafir jahiliyah mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup, kemudian karena mereka khawatir akan terhina, anak-anak itu akan bertanya, kenapa mereka dibunuh hidup-hidup? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa mereka harus menerima keyakinan sesat itu sampai mereka dibunuh? Dan dengan naudzubillah cara yang sangat bengis, hidup-hidup mereka dibunuh. Kalau orang dibunuh tek mati kemudian dikubur, itu masih mending. Ini hidup-hidup dikubur, matinya perlahan-lahan. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ada 13 dalil. Satu diantaranya dhaif, sisanya rata-rata muttafaqun alaih. Di antaranya hadis yang kita bacakan kemarin, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindari, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya wa qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang muttafaqun alaih. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kata Rasulullah SAW, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau mencari tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah padahal Allah sudah menciptakan kamu. Ini merupakan dosa yang paling besar. Yang kedua, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu
khawatir dia makan bersama kamu, ngabisin rizki kamu. Ini merupakan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian sampai sekarang ada orang seperti itu. Termasuk hitung-hitungan sama anaknya, ini juga lucu ya. Hitung-hitungan sama anaknya. Kamu dulu sudah tak kasih, tak bayar di sekolah sekian. Nanti kalau kamu sudah jadi sukses, bayar balik. Ya. Jadi dia ngitung karena dianggap anaknya itu ngurangi jatah orang tua. Atau orang yang khawatir banyak anaknya akeh sekolah ya apa, mangane ya apa, ya bingung, kamu yang ngasih makan apa? Yang ngasih rezeki itu Allah, enggak usah khawatir. Ya. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Kan kayak gitu. Nah, kalau yang ada itu banyak anaknya keleleran, nah itu urusan lain. Itu mungkin orangnya kurang tanggung jawab atau memang jatah rezekinya beda-beda dan tidak bisa diukur dengan kekayaan dunia. Maksudnya keyakinan seperti ini ada orang yang sampai daripada anaknya nggak bisa makan dibunuh anaknya. Nah ini menjadi dosa besar kata Rasulullah SAW. Engkau membunuh anakmu khawatir takut anakmu makan bersama kamu, mengurangi jatah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan masing-masing jiwa yang dilahirkan sudah ditulis matinya kapan, kemudian dia akan celaka atau tidak, rizkinya seret atau tidak, itu semua sudah dituliskan. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan sungguh rizki itu akan mengejar kamu sebagaimana ajal mengejar kamu. Kalau rizki seorang sudah selesai, sudah habis, mati. Ya. Jadi semua sudah dituliskan. Tidak perlu membunuh anak gara-gara khawatir tidak dapat nafkah, tidak dapat rizki. Kemudian disebutkan di antara dosa besar adalah antuzani halilata jarika, berzina dengan istri tetangga. Ini lebih parah. Berzina itu sudah dosa besar, kemudian berzinanya apalagi dengan istri tetangga. Kemudian disebutkan di sini firman Allah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ayat pertama yang kita bacakan tadi. Intinya dalam hadis ini adalah ketika seorang membunuh anaknya khawatir tidak bisa ngasih makan. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sahih juga muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Rasulullah SAW mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim bertemu dan saling bunuh-bunuhan, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau pembunuhnya masuk neraka wajar, tapi kenapa orang yang dibunuh juga ikut-ikutan masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga sama, dia juga semangat untuk membunuh kawannya tadi, tapi dia kalah sampai dia masuk ke jadi orang yang terbunuh. Tapi hukum asalnya dia pengen bunuh juga. Dua-duanya masuk neraka. Baik, ini tidak secara mutlak seperti itu. Karena ada dua kubu atau dalam kondisi orang saling membunuh tapi tidak mendapatkan ancaman hadis ini. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, beliau di pernyataannya dinukil oleh Adz-Dzahabi. Al-Khattabi ini adalah salah seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 388 Hijriah. Beliau punya buku syarah Sahih Bukhari namanya A'lamul Hadis. Beliau menyebutkan hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil. Dosa yang tadi yang disebutkan bahwa pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka bareng-bareng itu apabila terjadi jika memang tidak ada sebab pembunuhannya itu hanya masalah dunia. Tapi kalau masalah yang memang betul-betul membolehkan mereka berperang, tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma wa asabiyyah. Kalau seandainya penyebab pembunuhan tadi antara satu orang yang bunuh dan yang dibunuh ini karena dia permusuhan saja yang membuat orang saling membunuh, atau karena fanatik golongan. Fanatik golongan ini bisa sampai seperti itu. Ya. Kemudian au talabi dunya au riasatin au ulu. Mencari dunia, jabatan dan ketinggian. Ini repot sekali. Ya.
Dan memang ini menunjukkan bukti real di akhir zaman, ketika banyak orang gampang membunuh, dan di antara contohnya adalah rindu kekuasaan. Rindu kekuasaan membuat orang gampang bunuh, tidak memperdulikan, yang penting saya berhasil. Lawannya sikat, tidak apa-apa, oh rakyat aja, nggak terkenal dia, bunuh, tek, hilang sudah. Kalau anak penguasa, anak pejabat, sampai diruntut, sampai betul-betul diberi pengadilan yang sangat ketat. Tapi kalau yang dibunuh adalah anak orang tidak terkenal, orang miskin, seperti tidak ada apa-apa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sama semua. Darah itu tidak boleh ditumpahkan seandainya tidak ada alasan sama sekali. Pun seandainya terjadi pembunuhan karena disebabkan hanya pengen rebutan jabatan, maka ini masuk dalam hadis itu. Nah, fa amma man qatala ahlal baghi ala sifati allati yajibu qitaluhum biha. Adapun menyerang orang yang memang berhak untuk diserang, yaitu ahlul baghi, orang-orang yang tidak nurut, ya. Orang-orang yang memang mereka memberontak. Ahlul baghi itu maksudnya adalah orang-orang yang membantah, orang yang memberontak. Akhirnya ada pasukan diutus untuk memerangi mereka dari pemerintah yang sah. Au dafa'a an nafsihi au harimihi, atau orang yang membela dirinya atau membela istrinya. Ada perampok ingin memerkosa istrinya, kemudian dia membela diri sampai perampok itu terbunuh, maka dia tidak masuk dalam ancaman ini. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan. Kalaupun seandainya kita terbunuh, maka syahid insyaallah. Man qatala duna malihi fahuwa syahid, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa man qutila, barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, hartanya dan dirinya, jiwanya, maka dia syahid. Karena memang kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan, harta dan juga jiwa kita. Adapun orang yang tidak ada alasan sama sekali, itu yang masuk ke dalam ancaman al-qatil wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Baik, kemudian kata Al-Khattabi rahimahullah, fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Orang yang membela dirinya, membela istrinya, kemudian dia membunuh orang yang akan mengancam keselamatan mereka berdua, maka dia tidak masuk dalam ancaman hadis tadi. Li'annahu ma'murun bil qitali lidzabbi an nafsihi ghairi qasidin bihi qatla sahibihi. Karena memang dia diperintahkan untuk membela diri, tapi tanpa ada niatan untuk membunuh orang yang ingin menyerang dia. Illa in kana harisan ala qatli sahibihi. Kecuali kalau memang dia semangat niat untuk membunuh orang itu. Orang datang mencuri, dari awal dia sudah tahu orang ini jelek dan dia sudah mangkel sama orang ini. Kalau ada kesempatan tak bunuh dia. Kebetulan nyuri di rumahnya, sikat jeblar. Zaman sekarang pencuri itu yang paling babak belur, kalau perlu mati, dibakar hidup-hidup, dipukuli sampai ajur, ya kan? Nah itu tidak boleh. Dia mencuri itu hukumannya tidak dibunuh, ya. Hatta ada orang bunuh tidak boleh dibunuh. Karena apa? Yang melakukan eksekusi pembunuhan dan hukuman bukan orang-orang banyak. Nah, dari sini dikatakan jika seandainya ada orang yang memang niat dari awal pengen bunuh itu, nah ini baru bisa masuk dalam ancaman hadis, dia masuk neraka juga. Baik. Wa man qatala baghiyan aw qati'a tariqin minal muslimin fa innahu la yahrisu ala qatlihi. Barang siapa yang membunuh perampok atau ada orang yang mengancam keselamatannya, dia tidak dianggap sebagai orang yang niat untuk membunuh. Baik. Innama yadfa'uhu an nafsihi. Dia hanya membela dirinya saja. Fa in intaha sahibuhu kaffa anhu. Kalau seandainya perampok itu tidak terus-terusan nyerang, dia lepaskan. Ya, zaman sekarang subhanallah, perampok itu luar biasa. Ya, dia cuma pengen ngambil motor, orangnya disikat sekalian. Ya. Dan perampok ini lebih parah dari pencuri. Kalau pencuri kan masih delik-delik, masih sembunyi-sembunyi. Di tengah-tengah siang minta, ayo keluarin dompetnya. Bawa pisau, keluarin dompetnya. Lepasin motornya, pergelangannya copot semua. Atau masuk rumah 3 orang, 1 jaga, 2 bawa senjata tajam. Semuanya tempatnya. Ayo ambil. Perampok itu seperti itu.
Nah, itu kejam juga itu. Ya, itu kalau seandainya memang tidak bisa untuk dihindari kecuali dengan membunuh, itu urusan lain. Tapi para ulama mengatakan tetap ketika masih ada cara untuk menghindari seperti itu tanpa pembunuhan, jangan dilakukan pembunuhan. Seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan walam yutbi'hu, kalau seandainya cukup menghindari dosa atau bahayanya para quta'ut turuq atau itu para perampok itu tanpa membunuh, sudah tidak usah dibunuh. Karena itu sudah cukup. Walam yutbi'u, tidak usah dikejar-kejar sampai dibunuh. Nah, fa innal haditsa lam yarid fi ahli hadhihi as-sifah. Fa amma man khalafa hadha an-na'ta fa huwa alladhi yadkhul fi hadha al-hadits alladhi dzakarna wallahu alam. Jadi, hadis ini tidak berkaitan dengan orang-orang yang tadi yang berusaha membela dirinya. Adapun orang yang memang niat untuk membunuh, ini masuk ke dalam ancaman. Hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian balik kafir lagi, saling membunuh. Para ulama mengatakan hadis ini tidak dipahami orang yang saling membunuh berarti kafir, tidak. Akan tetapi perbuatan saling membunuh itu adalah perbuatan orang kafir. Orang jahiliyah dulu mereka saling nyerang, saling membunuh gampang sekali. Maka orang yang ikut-ikutan seperti itu telah melakukan perbuatannya orang kafir. Begitu. Bukan berarti langsung bunuh, langsung kafir. Ada orang bunuh berarti kafir dia. Halal darahnya. Nah, berarti yang di penjara itu kafir semua itu. Yang narapidana pembunuhan itu kafir semua. Nah, tidak seperti itu. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW ingin menekankan, kalian jangan menjadi orang kafir lagi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling menggal, saling membunuh. Kemudian dalam hadis dikatakan, la yazalul 'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seseorang itu masih berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia belum berurusan dengan darah saudaranya, darah yang haram ditumpahkan. Kalau sudah berkaitan dengan darah yang haram, maka seorang tidak gampang. Dalam agama itu darah itu luar biasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hilangnya dunia. Dunia ini besar seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih lebih menghargai orang daripada dunia. Orang itu tidak boleh gampang dikerjain, dibunuh, ditekak, dicekik, diakali sampai mati dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini lebih besar daripada hilangnya dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Nanti hari kiamat perhitungan pertama yang akan dilakukan adalah masalah darah. Taib, ada sebagian hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang akan diperhitungkan dari catatan seorang hamba adalah salatnya. Mana yang benar? Para ulama mengatakan urusan hubungan interaksi antar manusia dengan manusia yang akan dimulai adalah darah. Adapun urusan amal pribadi yang akan diawali adalah salat. Salat kaitannya dengan pelakunya sendiri, tapi urusan darah ini kaitannya dengan orang banyak. Maka yang pertama di kisos, atau bukan di kisos tapi dihisab, yang pertama dilakukan peradilan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah. Ini biar ngerti ya, biar ngerti bahwa urusan darah itu tidak gampang, tidak gampang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, al-kabairu al-isyraku billah wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Di antara dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, pembunuhan, dan janji palsu, sumpah palsu. Sumpah palsu ini kita sudah sampaikan, insya Allah akan ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasan sendiri, maksudnya adalah ketika seorang bersumpah tujuannya untuk mengambil hak orang lain. Dia dengan gampang berjanji atau bersumpah dengan sumpah yang palsu. Tapi yang menjadi garis bawah pada hadis ini adalah qatlun nafs. Qatlun nafs artinya adalah membunuh jiwa orang yang tidak boleh
ditumpahkan darahnya. Wa summiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Dikatakan sumpah palsu dengan ghamus. Ghamus dalam bahasa Arab itu artinya yaghmis, menyelupkan, karena dia bisa menyelupkan orang yang melakukan ke neraka. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, la taqtul aw la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Ini yang kita sebutkan tadi hadisnya. Tidaklah ada terjadi pembunuhan, sebuah jiwa ditumpahkan darahnya, melainkan anak pertama Nabi Adam yang pernah membunuh akan kecipratan dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Dia yang pertama kali ngajari. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Rasulullah SAW, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an. Barang siapa yang ngajari cara keburukan, dia akan menanggung dosa dia sendiri ketika mengerjakan keburukan, dan akan menanggung dosa orang yang melakukan keburukan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi semua adil, dapat cipratan dosa yang banyak semua. Ini dapat dosa banyak, tidak perlu dikurangi karena mau bagiin orang yang ngajari. Tapi semuanya sudah dapat jatah banyak semua. Tidak usah bagi-bagian sudah. Kamu jatahnya sudah banyak, kamu juga banyak, sama aja. Semakin banyak orang yang diajari, semakin banyak dosa orang yang ngajari. Ya. Kalau orang bilang sekarang, oh itu sudah sistem. Sudah sistem. Yang ngajari siapa sistem itu? Ya. Sistem bagus, pahalanya banyak. Sistem jelek, dosanya banyak. Semakin banyak orang yang ngerjakan, semakin banyak dosa yang ditanggung oleh orang yang mencetuskan sistem itu. Nah, ini namanya dosa jama'i. Dosa bareng-bareng. Orang Arab bilang al-mautu ma'al jama'ati rahmah. Ya, mati bareng itu enak gitu. Masih mending gitu. Tapi tidak ada mending-mendingnya, ya. Kalau sudah mati, yang merasakan matinya sendiri-sendiri. Nah, di depan Allah Subhanahu wa taala hisabnya juga sendiri-sendiri. Itu cuma ungkapan aja. Kalau menghadapi musibah bareng-bareng itu biasanya lebih enak daripada sendirian. Gitu. Tapi namanya mati, mau dihukum kisos 6 orang, ya dewe-dewe ngerasakno, ya kan? Ya. Biasanya kisos itu terkadang ada langsung 6 sampai 8 orang. Di kisos 8 orang. Ya, tidak berarti kisos 8 orang sama dengan 1 orang. Orang udah di kisos sudah selesai. Mati ya mati, kabeh mati gitu. Al-Ghazjunya sampai pernah di Madinah itu ada penerapan kisos sekitar 8 orang. Al-Ghazjunya bukan 8 malah, berapa belas gitu. Al-Ghazjunya sampai 3. Al-Ghazjunya 3. Nah, salah satu Al-Ghazjunya ada yang wallahu alam gimana, metil itu tek kepalanya langsung putus. Didatangi sama Al-Ghazju satunya. Glundung sudah. Yes, mati semua. Penerapan itu berarti orang itu sudah harus mati. Nah, ketika kita melihat sosok orang-orang yang akan dihukum mati itu kita kasihan. Wah, kenapa? Tapi biasanya sebelum akan dilakukan kisos diumumkan dulu. Orang ini sudah melakukan dosanya seperti ini. Baru yang hadir bilang, wah ya pantas. Gitu. Nah, kayak gitu. Antum bayangkan kalau antum baca koran-koran itu, cara dan apa istilahnya, faktor yang membuat orang membunuh itu, na'udzubillah. Ada istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, dan dengan rencana yang sangat primpen, rapih, sampai lama baru ketahuan. Subhanallah. Gak duga, oh kayak gini ya, kejamnya, na'udzubillah. Taib. Ini dosanya, dosa membunuh tidak akan dilupakan. Kalaupun seandainya pemerintah tidak menerapkan hukum pancung, tetap saja di sisi Allah sudah ada yang disiapkan. Kalau dia tidak tobat, sudah ada persiapannya di sana. Tunggu saja. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ini juga penting. Hadis ini berkaitan dengan pembunuh non muslim, tapi tidak boleh dibunuh mereka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan
lam yarah raihatal jannah wa inna raihataha la tujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh orang yang non muslim tapi dalam masa perjanjian. Mu'ahad itu artinya orang non muslim dalam masa perjanjian, tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh mereka maka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dalam jarak 40 tahun. Dia tidak akan mendapatkan penciuman bau surga. Kalau orang kena corona itu tidak mencium bau yang dekat, ya, tidak apa-apa itu. Saya pernah dikirimi masakan sama tetangga, teman saya di kampus, kasih makan. Anak-anak bilang, oh enak, bau apa ini, bau apa? Saya nggak nyium bau apa-apa. Tak buka itu gerenjengnya, tak cium, nggak bau apa-apa. Anak-anak bilang, oh enak, bau apa ini? Subhanallah, anak waktu itu belum tes anak, belum swab. Anak bilang kalau hasil swabnya tidak positif, salah itu swabnya itu. Ya, ini yang tidak dicium bau surga, naudzubillah. Naudzubillah. 40 tahun lagi. 40 tahun itu kan jarak yang sangat jauh sekali. Ini enggak mencium sama sekali. Dan ini merupakan balasan bagi orang yang membunuh orang non muslim dalam perjanjian dengan orang Islam. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan orang non muslim itu ada 3. Selain kafir harbi. Kafir harbi itu orang yang memerangi kaum muslimin. Itu kafir harbi itu. Oh, kafir harbi yang memang dalam kondisi perang, sikat sudah. Ya. Ini kalau seandainya memang memungkinkan. Sekarang kita pengen memerangi negara kafir Amerika, datang ke Amerika mau bikin olah di sana, ya ditekok gini, ya. Ini namanya bukan jihad, ini namanya bunuh diri. Nah, orang yang bukan seperti itu, maksudnya kita membahas tentang orang kafir yang berinteraksi dengan orang Islam, itu ada 3. Yang satu kafir dhimmi, yang satu kafir mu'ahad, yang satu kafir musta'man. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin. Ya, ini sekarang kita berbicara tentang hukum fikih, berbicara tentang negara pada saat itu. Ya. Kafir dhimmi itu adalah orang non muslim yang tinggal bersama kaum muslimin di pemerintahan muslim. Mereka membayar jizyah. Membayar jizyah itu membayar semacam denda biar mereka diizinkan tinggal bersama kaum muslimin dan tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh dizalimi sama saja. Ketika terjadi sebuah kezaliman, ada sengketa, mereka berhak untuk mengajukan gugatan di pemerintah Islam. Nah, ini kafir dhimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang tinggal di negaranya. Hanya antara kita, negara muslim dengan negara kafir ada perjanjian. Ini juga sama, tidak boleh dizalimi. Dia di negaranya sendiri. Yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir yang datang ke negara Islam dilindungi oleh orang Islam. Nah, orang kafir datang ke negeri Islam dilindungi oleh orang Islam. Ini tidak boleh dizalimi. Ini ada dalam Al-Quran. Nah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang kafir datang kepada kamu minta perlindunganmu, lindungi dia. Dalam hadis yang sahih, satu saat ketika Rasulullah SAW datang dalam proses penaklukan kota Mekah, ada salah seorang kafir yang minta perlindungan kepada salah seorang sahabiyah, namanya Ummu siapa gitu, anak lupa. Ummu Hani ini masih saudaranya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ada orang kafir minta perlindungan ke Ummu Hani, sama Ummu Hani dilindungi. Taib, kamu sekarang menjadi orang jaminanku. Artinya ini tidak boleh dibunuh karena ini adalah orang yang ana lindungi. Ternyata Ali bin Abi Thalib ngomong, saya membunuh dia. Loh, nggak bisa, itu sudah dalam lindunganku. Tak bunuh. Lapor oleh Ummu Hani. Ummu Hani lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, za'ama Ali bin Abi Thalib annahu qatilun rajulan ajartuhu. Wahai Rasulullah, sungguhnya Ali pengen membunuh orang yang sudah aku lindungi. Maka kata Rasulullah SAW, qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Kalau begitu aku sudah lindungi orang yang kamu lindungi. Ini menunjukkan bahwa orang kafir yang dilindungi orang Islam posisinya kuat, tidak boleh dizalimi. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang datang untuk kepentingan negara, orang-orang yang datang dalam kepentingan bisnis, datang karena kebutuhan berobat dan sebagainya. Ini mereka merupakan orang yang datang dalam lindungan orang Islam, tidak boleh
kerjain ya. Enggak boleh dikerjain. Datang disikat dia apa kayak tidak boleh. Nah, ini ada ancamannya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membunuh orang mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negeri kafir tapi dalam kondisi perdamaian dengan orang Islam, perjanjian dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surganya bisa dicium dalam jarak 40 tahun. Fa idza kana hadza fi qatl mu'ahad wa huwa alladhi a'ta 'ahdan minal yahudi wan nasara fi daril Islam, fa kaifa biqatlil muslim? Kata Imam Zahabi, kalau orang non muslim saja diperlakukan seperti ini, bagaimana membunuh orang Islam? Lebih parah lagi. Taib. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, ala wa man qatala nafsan mu'ahadah laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhimmatallah wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang Islam, maka dia telah mengkhianati jaminan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga akan tercium dari jarak 50 tahun. Tadi 40 tahun, sekarang 50 tahun. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadisnya lemah. Akan tetapi hadis-hadis yang tadi yang banyak yang sahih sudah menguatkan maknanya. Man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu pembunuhan dengan setengah kalimat, maka dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dan di tengah dua matanya tertulis ayisun min rahmatillah, orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Tapi hadis ini lemah, seperti kita sebutkan tadi, hadisnya lemah. Intinya adalah penekanan bahayanya dosa orang yang membunuh. Terakhir, hadis Muawiyah, Rasulullah SAW menyatakan, kullu dzambin asallahu an yaghfirah illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Nas'alullah al-afiyah, kata Imam Zahabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Muawiyah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan Tabarani dengan sanad yang sahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW menyatakan setiap dosa akan mudah-mudahan diampuni Allah, kecuali orang yang mati kafir atau orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Ya. Ini merupakan ancaman yang luar biasa. Dan ini bukan berarti seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bukan berarti mereka akan masuk neraka dalam keadaan kekal. Akan tetapi ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari pembunuhan, baik menjadi pembunuh atau dibunuh, na'udzubillah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sering ditanyakan. Masjid ditutup tapi kok yang lain dibuka. Kalau di Saudi enggak, semua tutup semua. Tutup semua, bangkrut, banyak yang bangkrut memang tutup. Tidak seperti itu. Jadi ketika masjid ditutup, kemudian mal dibuka, akhirnya kita buka masjid, tidak seperti itu. Tujuan ditutupnya masjid untuk mengurangi penularan penyakit. Kok ternyata di sana tidak ditutup? Itu kesalahan mereka. Kita jangan jangan ikut-ikutan salah seperti itu. Nah, ketika kita berhati-hati kemudian ada orang tidak berhati-hati, berarti yang benar yang tidak hati-hati. Tidak seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kita pun seandainya sholat di rumah karena khawatir akan parahnya penyakit yang menular, semoga Allah Azza wa Jalla tetap tuliskan kita pahala sempurna. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqima. Barang siapa yang sakit atau safar, maka Allah Azza wa Jalla akan tetap tuliskan pahalanya sempurna seperti dia dalam keadaan muqim dan sehat.
ketika akhirnya sakit itu membuat dia tidak bisa sholat di masjid, sakit atau safar membuat dia tidak bisa sholat seperti ketika dia mukim, seperti itu. Dan kondisi kita memang mengharuskan seperti itu untuk hati-hati, ya hati-hati. Maka para ulama menimbang, mending mana kita tidak bisa sholat di masjid, harus sholat di rumah, dengan kita bisa sholat di masjid tapi prokes yang disiplin. Ringan yang mana? Ya ringan sholat di masjid tapi dengan prokes. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, mengambil akhafud dhararain, mengambil dua kerusakan yang lebih ringan. Ya. Sholat dengan tidak rapat itu memang salah hukum asalnya, karena itu memang membuat shaf tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna. Tapi ketika ada pandemi, ada penyakit, maka direnggangkan shaf itu lebih ringan daripada kita harus sholat di rumah. Seperti itu. Itu akhafud dhararain, dan itu yang dipraktekkan, difatwakan oleh para ulama. Bukan berarti kita membuang dalil dengan mengambil perkataan manusia. Tidak, itu adalah pemahaman yang salah. Ya, kita mengambil dalil dengan pemahaman para ulama seperti itu. Bukan pemahaman orang-orang konspirasiyun. Ya, para penganut konspirasi. Ya, enggak ngerti. Subhanallah. Ya, ini semua bukan menentang dalil, akan tetapi sudah dipelajari, dan difatwakan oleh orang-orang yang sudah kompeten dalam membaca situasi. Dan orang-orang yang memang mempelajari dari orang-orang berwenang, nakesnya, keamanannya dan lain sebagainya. Kalau seandainya banyak orang yang tumbang, yang bingung itu bukan nakes aja, semua bisa bingung, ya. Dan sudah dirasakan sendiri sekarang tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini. Nah. Baik, memberikan jawaban yang salah itu bahaya karena bisa sesat dan menyesatkan. Dan para ulama di zaman sahabat, mereka tidak gampang untuk menjawab. Bahkan sebagian tabi'in mengatakan, aku mendapatkan para ulama di kalangan sahabat ketika ditanya mereka lebih ingin agar kawannya saja yang jawab, dia tidak menjawab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mulham, ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya di antara umat ini ada orang yang muhaddath, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Umar. Umar ini orangnya luar biasa. Dia kalau punya pemikiran, punya fikrah, gagasannya sering dibenarkan oleh Allah. Jadi dia punya usulan, gimana kalau begini? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu mirip dengan gagasan Umar. Gitu. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau ketika menghadapi sebuah permasalahan, beliau kumpulkan para sahabat. Menurut antum gimana? Menurut antum gimana? Menurut antum gimana? Sampai seorang tabi'in mengatakan, sungguhnya orang zaman sekarang sangat gampang memberikan fatwa. Seandainya permasalahan ini diberikan kepada Umar, niscaya dia akan kumpulkan Ahlu Badr. Ahlu Badr itu para sahabat senior yang sempat hadir di peperangan Badar. Mereka adalah orang-orang yang bijak, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk dimintai pendapatnya. Nah, tapi bagaimana sekarang kita menjawab? Kalau kita tidak tahu, gak usah jawab. Para ulama mengatakan wallahu alam nisful ilm. Wallahu alam itu setengahnya ilmu. Nah, kemudian dikatakan man lam yusib la adri fala yusibul ilm, atau gimana pernyataan para ulama itu. Kalau dia tidak kenal dengan aku tidak tahu, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Jadi kata-kata saya tidak tahu itu menunjukkan keilmuan seseorang. Jadi ya gampang saja. Kalau kita tidak tahu, yang tidak tahu. Daripada kita menjawab dengan dengan jawaban yang serampangan. Satu saat ada orang yang ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Ada orang umroh, dia tahallulnya gundul. Habis itu dia umroh lagi. Ini kebiasaan orang yang suka umroh lagi dari Tan'im, umroh lagi dari Tan'im, umroh lagi gitu. Dia ikut-ikutan seperti itu. Sampai selesai dari umroh yang kedua itu, dia pengen tahallul lagi. Ini sudah plontos. Bingung yang mau dicukur mananya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mau tanya siapa. Dapat orang jenggotan, langsung tanya. Saya mau tahallul, gimana caranya? Orang itu diam sebentar. Dia kayak gini.
Sudahlah, cukur kumisnya. Akhirnya dicukur kumisnya. Padahal orang ini tidak jenggotan. Jadi semuanya dipelontosin sama dia. Kepalanya dipelontosin, kumis dipelontosin, jenggotnya dipelontosin. Kasihan. Ketika diceritakan seperti ini, kata Syekh Abdul Razak, antum tertawa dengan seperti itu. Pertanyaan ini pernah disampaikan ke Syekh bin Baz, beliau menangis. Betapa beraninya orang menjawab pertanyaan. Gitu. Orang ngawur kadang mencari mufti, dan orang yang menjadi mufti dadakan ini juga ngawur jawabnya, sehingga banyak sesat menyesatkan. Di zaman sekarang banyak, oh menurut saya, oh enggak kayak gitu, menurut saya kayak gitu. Akhirnya semakin kacau balau, carut marut agama, ibadah dan kondisi masyarakat seperti itu. Anda kira cukup sudah jam 6, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, kita siap merujuk untuk mengikuti yang benar. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.